sertifikat, C. Iya Bu. Padahal anak ya. Tapi kalau misalnya di alumni UI itu nggak ada dong manggil Bu, Pak ya, kakak gitu. Kakak ya. Kakak dan adik. Oke. Karena kekeluargaan itu adalah kakak dan adik mau. Yang tua-tua atau malu ya guys. Gitu. Oke, ini sekarang kita kedatangan narasumber dari Fakultas Ekonomi ya. Fakultas Bisnis dan Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2020. Iya, namanya siapa cantik? Oke, halo semuanya. Aku Ainur Aini Hasiti, biasa dipanggil Aini dari angkatan 2020. Waduh, sama nih. Baru lulus ya? Iya, tahun lalu sih Kak. Pas graduate banget kok ya. Iya nih. Aduh, masih angkat-angkatnya. Masih idealis-idealisnya nih ya. Saya pikir ini cita-citanya kan ngambil ekonomi pembangunan pasti punya cita-cita. Cita-citanya apa nih sebelumnya nih? Cita-citanya mungkin kalau di bidang pekerjaan pengen punya bisnis sih, karena kan emang kalau jangka panjangnya pengen jadi tujuannya tuh udah pengen ini sih, jadi ibu yang baik buat anak-anak. Tapi nantinya punya passive income di bisnis kayak gitu. Ibu rumah tangga plus Iya, ya. punya Business woman. betul, business woman. Berarti cita-cita di zaman saya tuh Gen X nggak bergeser jauh loh dari Gen Z ini ya, Gen Z nih sekarang ini ya. Nggak geser-gesernya jauh, memang pengen jadi ibu rumah tangga plus punya usaha juga. Iya, gitu. Jadi memang kita punya pikiran lulus kuliah kerja kantoran, tapi saat menikah pengennya jadi ibu rumah tangga yang baik, tapi juga punya duit. Betul banget. Jadi sumber dananya banyak gitu Kak. Iya, ya berarti bagus ya, maksudnya gini, Gen Z zaman sekarang nih ya guys, masih punya pemikiran bahwa ingin punya keturunan tuh, masih ingin menikah, punya keturunan. Itu alhamdulillah banget. Mungkin naluri wanitanya itu masih kuat dan juga ini ya, landasan agama kita ini masih kuat banget. Iya betul, apalagi alumni dari Universitas Islam Indonesia, jadi semakin kuat. Menikahlah jika sudah cukup usia. Tapi sekarang mungkin setelah kelulusan kerja dulu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, pengalaman, dan juga diserap semua, baru nantinya buka perusahaan sendiri kayak gitu. Seru deh kalau gitu. Ini kebetulan Mbak Aini setelah lulus itu langsung bekerja. Jarak antara wisuda dengan kerja ini kalau boleh tahu berapa lama nih rentangnya? Alhamdulillah cukup tidak lama menganggur, jadi nggak kurang dari Mari kita minum. ya kurang lebih 1 bulanan langsung bekerja di kampus lagi di bagian marketing and communication yang memang sebelumnya sudah pernah ditekunin sama kuliah di masa perkuliahan, jadi melanjutkan lah, tapi memang di di posisi yang lebih dari sebelumnya seperti itu. Oke. Bisa cerita Mbak gimana sih awalnya terjun ke dunia Markom ya? Iya, Markom di dalam kampus. Markom itu ya guys, mungkin anak-anak kita nggak ngerti Markom apaan sih. Banyak tuh yang bertanya tuh angkatan saya, foto Markom gue. Markom itu ternyata marketing dan komunikasi. Singkatannya adalah Markom. Dan itu seperti pekerjaannya seperti humas. Iya betul. Ya kan, betul ya. Familiarnya humas ya Kak. Nah, hubungan masyarakat betul. Jadi kalau Markom itu ngapain? Markom itu mengurusi di bagian internal dan eksternal Kak. Jadi mungkin kalau eksternal kan kita di kampus nih, jadi kita perlu mempromosikan kampus kita FBUII itu ke yang lebih luas lagi di daerah-daerah, di wilayah-wilayah, agar kita tetap eksistensi nih dengan nilai-nilai Islamnya kayak gitu, memperluas. Apalagi kita lagi pembukaan juga penerimaan mahasiswa baru. Terus untuk yang di internalnya kita juga mewadahi mahasiswa, kayak contoh kita tuh juga membuat kegiatan-kegiatan yang karena kita kan bisnis dan ekonomi kayak, jadi pasti banyak banget yang pengen jadi pembisnis, pengen banget yang punya buka usaha. Nah kita tuh juga sebagai unit dari dekanat, kita tuh juga menyelenggarakan kegiatan untuk mendorong mahasiswa ingin membuka usaha. Kayak contohnya itu kita juga ada seminar, ada workshop, ada juga kita buka bazar. Kalau pernah ke lapangan Sorak nih, jadi kita buka di lapangan Sorak itu yang bulat, yang besar, itu ada bazar selama 3 hari Bu. Jadi itu isinya semua mahasiswa-mahasiswa yang berjualan produk-produknya dari kita mendukung produk-produk lokal dan mahasiswa. Betul Kak.
FBE aja atau di luar FBE? Maksudnya dalam lingkup UII secara luas? Nah, untuk yang kegiatan bazar tersebut itu untuk UMKM di FBE aja, mahasiswa FBE. Jadi nanti mungkin bisa collab sama teman-teman yang di fakultas lain terus dijual lagi. Dan kita punya SOP-nya atau standarnya, misalnya harus 2 bulan, udah 2 bulan berjalan, jadi nggak yang baru banget baru datang gitu. Jadi udah punya jam terbangnya kayak gitu. Oh, seru banget. Iya seru banget, apalagi jadi mahasiswa FBE. Ini nggak semua anak FBE tahu ya. Iya. Jadi betul. yang nonton ngopi, terutama anak FBE ini boleh loh ikutan Iya. yang kegiatan-kegiatan positif seperti Iya, ini ya. produktif, tentunya menghasilkan cuan lagi. Nah, itu seperti kita meniti karir dari sejak nol tuh ya, dari mahasiswa nih. Ini kayak Mbak Aini ini, dia meniti karir di Markom ini tidak ujuk-ujuk setelah lulus ya Mbak ya. Iya betul. Jadi menggeluti dunia Markom ini sejak semester berapa Mbak? Masuk di Markom itu di semester 3. Jadi di semester 3 tuh waktu karena saya angkatan 2020 COVID-nya, jadi lagi mencari jati diri kan Ibu. Kak ya. Angkatan 2020 dan masuknya di semester 3. Jadi kurang lebih saya di Markom itu sekitar udah ini ke tahun ketiga. Jadi menggeluti dari tahun ketiga, tapi memang di per tahun itu setiap periodenya memiliki divisi yang berbeda-beda. Ya, contohnya di tahun pertama saya di divisi production yang mengedit di bagian publikasi kayak Instagram, kan sekarang gimana kayak biaya marketing pakai ads gitu. Nah, saya yang mengedit, yang mendesain-desain, yang membuat video-video reels, yang editor lah itu bidangnya. Terus di tahun kedua saya di bagian HR-nya. Di bagian HR ya seperti mengurus internal mahasiswa, kan karena Markom itu juga dari mahasiswa mengambilnya. Jadi kita mengambil potensi-potensi mahasiswa walaupun kita dari ranahnya bisnis dan ekonomika, tapi kan pasti banyak nih mahasiswa yang punya kelebihan di public speaking, di komunikasi, di marketing. Nah, kita menyerap itu dari mahasiswa. Kayak gitu. Jadi ini seperti apa kegiatan mahasiswa ya? Awalnya Markom itu ya? Maksudnya seperti zaman saya tuh ada Pokma, kayak gitu, ada Hima, ya kan bener ya, majalah-majalah Hima. Majalah Ekonomika juga ada dulu zaman saya tuh, gitu ya. Mungkin yang orang-orang redaktur Ekonomika aja. Ada nih, masih ada nih ya, gitu. Hima. Oh, jadi Markom itu salah satu seperti itu ya? Seperti itu. Tapi untuk strukturnya kami itu bukan, kalau yang tadi disebut tuh di bawah lembaga Ibu. Nah kalau kami di bawah dekanan, jadi jatuhnya nanti kita setelah lulus atau menjadi alumni Markom, kita tuh udah mendapat surat pengamat kerja. Jadi itulah nilai plusnya. Jadi kita udah belajar secara profesional. Karena yang kita temuin itu bukan lagi seusia Ibu, karena kita ketemu bekerja sama dosen, bersama alumni, bersama pihak luar. Kalau jika ada ingin kunjungan dari study tour, kampus tour seperti itu banyak banget. Jadi di sini mengasah kalau teman-teman pengen kuliah tapi pengen langsung profesionalitas kerja. Ya, kemana di UI aja? Jadi UI aja terus masuk ke MBA kayak gitu. Oke, seru banget. Jadi itu pembukaan lowongan ya, itu memang di apa untuk anak FBE aja atau secara luas? Untuk Markomnya? Markom? Iya. Jadi untuk Markomnya ini memang di setiap fakultas memiliki Ibu. Jadi nanti untuk di Markom sendiri anggotanya itu diambil dari mahasiswa FBE aja sesuai sama fakultasnya. Karena kita dari FBE, jadi kita menyerapnya dari 3 prodi yang ada dari sarjana. Ada manajemen, akuntansi sama ekonomi pembangunan seperti itu. Iya seru, dan jangan khawatir loh, kalian tetap digaji itu. Ya mungkin yang masih kuliah dianggap magang ya. Iya, dianggap magang. Mungkin maaf secara itu gaji yang mahasiswa belum. Belum, karena nanti kita difasilitasi karena kita kan menyerap mahasiswa. Jadi kita difasilitasi sama tempat ruangan kerja yang cozy banget buat teman-teman bertukar pikiran, ide-ide. Nah, di situ udah difasilitasi. Terus juga kita langsung punya privilege Ibu. Pengalaman saya karena saya menjadi anggota Markom sudah 3 tahun, privilege saya ke dosen itu lebih dekat Ibu. Oh iya, karena sering terjun dan sering berhubungan ya. Info A1 kayak terkait saya kayak yang penting ya Bu ya. Ring satu itu saya jadi informasinya lebih cepat Bu. Dan saya juga bisa membantu teman saya yang di luar Markom. Kayak contohnya saya pernah misalnya ada informasi yang penting, jadi saya lebih tahu dan saya bisa menyebarkan dan bisa ngebantu teman-teman saya. Habis penting apa itu? Jadi kan krusial nih Bu, misalnya mahasiswa kayak kadang-kadang kurang informasi. Nah kadang-kadang teman saya malah nanya ke
membantu, itu privilege-nya ya Bu ya. Sama saya lebih dekat sama staff-staff di kampus, itu lebih seru sih Bu. Karena memperlancar saya kalau untuk di kampus gitu. Wah, itulah keuntungan kalau kita ini ya, maksudnya terjun langsung di Dan Markom ya. tambahannya lagi Bu, Kak, sorry. Bukan sama. Dan yang paling penting ada skillnya. Karena kan gini, kita kan di bisnis ekonomi Kak, pasti banget itu udah dapat ilmunya. Tapi dengan masuk Markom tambah lagi nih ilmunya, public speaking. Karena kan mungkin di pekerjaan sekarang nggak teoritis aja ya Bu ya, tapi harus bisa negosiasi pakai apa? Pakai komunikasi. Nah di Markom itu dilatih Bu public speakingnya, berani ngomong di depan kelas. Itu dulu saya masuk aja tuh belum sebelum Markom malu-malu. Presentasinya sih, nah sekarang tuh udah membuana ke sekolah-sekolah, presentasi di aula besar di depan ratusan anak SMA. Itu kan melatih mental untuk berkomunikasi kayak gitu. Yang penting soft skillnya diasah terus di Markom. Analitikalnya, karena kita nggak cuma marketing aja, jadi kita benar-benar riset Bu. Kalau misalnya Kak, di sekolah-sekolah mana aja sih, wilayah mana aja sih yang potensial di FBWI, nah itu kita riset juga kayak gitu. Intinya hard skill, soft skillnya juga keasah. Jadi itu survei ke sekolah-sekolah itu tidak hanya yang di DIY ya? Iya, kita jalan-jalan di luar juga. DIY juga. Betul, kita juga ada kerja sambil jalan-jalan. Kemarin tuh paling jauh mungkin kalau di Jawa Tengah, di Pati, di Kudus, di Parang. Nggak nyebrang Selat Karimun. Kita cuma melihat dari pinggiran pantai saja, di pinggir pantai. Oh itu dia yang di sana. Gitu, dan Seru banget ya. seru banget karena menurut saya worth it banget. Karena itu tadi, kalau misalnya kuliah dan pengen langsung ngerasain kerja, dan apalagi nanti kan didukung ya sama dekanat mendapatkan suatu pengalaman kerja tuh itu worth it banget. Apalagi untuk sekarang teman-teman yang mau nanti langsung kerja di luar, itu bisa jadi portofolio kayak gitu. Itu satu ruang Markom itu berapa orang? Untuk sekarang, untuk muatnya itu bisa 15 sampai 20 ribu, tapi untuk anggota ke sekarang tuh kita ada sekitar 15 sampai 16. Oh gitu. Jadi itu selalu buka lowongan setiap tahun atau saat berkurang orangnya baru membuka lowongan atau bagaimana tuh sistemnya? Oke, untuk sistem rekrutmennya itu kita buka per periode Ibu, Kak. Terserah lah. Naik juga boleh. D awalnya salah maksudnya Saya apa dulu? Untuk rekrutmen itu dibuka per periode Kak. Gitu. Jadi kita nanti melihat nih kira-kira di tahun ini dievaluasi tahun lalu kurang nggak ya dari SDM-nya, kan karena pekerjaannya pasti mungkin sama aja tapi bebannya kan beda-beda setiap tahun. Nah itu kita lihat, kita evaluasi ini bakal kita tambah atau enggak, tapi mungkin untuk range-nya kita memang ambilnya 15 sampai 22 lah. Oh begitu. Gitu. Tapi emang kalau dari dulu, karena Markom itu udah dari lama ya, dari angkatan 2016 kalau nggak salah, itu tuh awalnya bisa 40 sampai 50. Jadi lumayan banyak banget, dan divisinya memang banyak, dan memang beban kerjanya banyak kayak gitu. Tapi karena kita sekarang udah mulai efisiensi dan kita kerucutin lagi lebih detail divisinya, kita dapat di sekarang 15 dengan 4 divisi. 4 divisi itu apa aja? Nah, untuk divisi yang di marketing and communication itu sudah ada 4 sekarang. Nah, pertama ada production. Production itu yang berisikan individu-individu yang memiliki potensial di bidang editing. Editing itu entah desain poster atau mungkin video. Nah, itu di situ. Jadi itu ada event-event ya? Iya, kita punya event, misalnya kita ntar dengan desain bannernya yang akan dipasang di depan kayak gitu, buat publikasi lah kayak gitu. Terus yang kedua ada TikTok spesialis. Nah, itu tuh individu-individu atau mahasiswa yang punya potensi di bagian TikTok spesialis. Kayak contohnya apa aja sih skillnya yang perlu diperlukan. Itu contohnya dia pasti nggak malu di depan kamera, jadi dia pasti bikin konten-konten yang entah itu lucu, edukatif, atau mungkin kolaboratif juga kayak gitu. Jadi kita juga kadang-kadang partneran atau mungkin ngajak teman mahasiswa lain di luar Markom untuk bikin konten kayak gitu. Jadi harus punya relasi juga tentunya. Terus selain itu juga ada Instagram spesialis. Karena memang kita basicnya tuh lebih banyak di Instagram. Jadi kita ads metanya dari Facebooknya tuh lewat Instagram. Gitu ya. Pokoknya itu di semuanya pokoknya di survei, di observ semua. Kita setiap bulan ada namanya engagement rate, kita lihat
seberapa ngaruh sih nih sama penerimaan mahasiswa kita, contohnya kayak gitu. Nah itu kita lihat juga seberapa menarik konten-konten kita. Nah itu biasanya di Instagram juga kita ngelihatnya. Itu contohnya kalau itu lebih ke ngeposting admin kayak gitu. Buat copywriter kan lagi banyak nih mereka nih Gen Z nih lagi suka banget bikin konten kayak gitu. Nah itu kita juga bisa, tapi kita di ranah pendidikan kayak gitu. Terus yang keempat itu ada public relation, sama tadi kan mungkin humas ya Bu. Jadi kalau kita naik public relation itu tuh yang nanti buat acara tadi itu yang tadi acara yang di Pansora itu namanya kan Bisware. Nah itu yang ngebuat atau yang merangkai otak-otaknya itu dari PR, tapi semua anak Barkom juga ikut turun, jadi panitia ada yang di bagian publikasinya kayak gitu, jadi semuanya juga ikut turun, tapi mungkin yang lebih PIC atau yang bertanggung jawab itu dari public relation kayak itu. Bentar, yang lapangan sorak itu acara apa contohnya? Contohnya itu namanya Yang tadi, wisuda, bukan wisuda, pendadaran itu? Yang di lapangan sorak itu yang 3 bazar itu namanya Bisfer itu. Yang bazar tadi ya. Betul. Itu yang produk-produknya anak FBE. Jadi setiap tahunnya kita tuh punya tadi kegiatan namanya Bisfest, Business Festival. Business Festival. Di dalam seru banget Ibu, karena di Business Festival itu ada 3 rangkaian acara besar lagi. Contoh yang pertama tadi ada seminar. Nah, seminarnya itu kita buat namanya Bistalk. Business Talk nih. Jadi kita ngomongin seputar bisnis, kita kadang-kadang mengundang praktisi yang coffee shop Jogja yang terkenal, yang udah berhasil. Kan Jogja banyak banget ya Bu ya. Nah, mahasiswa pasti suka banget ke coffee shop buat ngerjain tugas dan lain hal gitu ya. Nongkrong mungkin. Nah, terus juga pernah influencer TikTok yang terkenal Bu. Jadi banyak banget kita ngundang-ngundang artis-artis juga, selebgram kayak gitu. Terus ada juga eranya karena selebgram ya. Iya, kalau artis itu siapa ya? Iya betul. Terus juga ada workshop. Itu seru banget Bu, karena kita langsung praktik. Kayak kemarin itu yang terakhir kita buat cake. Kita ngundang itu juga dari alumni FBE. Jadi alumni itu punya usaha cake bento gitu yang ulang tahun, yang kecil. Nah kita mengundang mereka untuk ngajarin mahasiswa yang masih kuliah buat bikin cake-nya. Jadi mereka kayak, oh ternyata bikin cake itu gampang ya. Oh bikin cake, usaha cake itu mudah ya. Nah disitu kita tujuannya buat apa? Buat memantik teman-teman yang merasa mungkin, aduh potensi saya apa ya. Nah itu digali lagi lewat kegiatan-kegiatan tadi kayak gitu. Kita kasih wadah intinya kalau masuk FBE nggak bakal rugi banget sih. Iya sih. Dan ini ya lebih luas gitu loh pandangannya, nggak hanya tertuju. Kan kadang mahasiswa itu kan mikirnya gini, saya masuk akuntansi kan mikirnya cuma di dunia akuntan. Dan ternyata dunia akuntan pun bisa melebar kemana-mana gitu, di dunia bisnis itu sendiri. Iya, jadi lebar banget dan banyak juga kok yang mengikuti zaman juga ya, ini maksudnya emang dunianya lagi digital. Kita harus adaptif sebagai mahasiswa dan kita sebagai markom yang mempunyai wadah, kita harus mewadahi teman-teman mahasiswa kayak gitu. Kadang kan memilih jurusan atau memilih fakultas tuh kadang-kadang ada yang memang tujuannya ke sana, ada yang bingung saya gitu. Kegalauan anak-anak lulusan SMA gitu ya. Apa nih? Jurusan yang sejuta umat ekonomi gitu kan. Ya begitu ya pemikirannya ya. Maksudnya setelah mereka mungkin ya nggak lulus PTN, nggak lulus sekolah dinas, kedinasan yang memang dia angan-angannya nih tiba-tiba dihadapkan oleh PTS gitu kan. Karena kan pemikirannya akhirnya udahlah ekonomi aja deh gitu. Yang gampang nyari kerjanya gitu. Yang banyak lowongannya gitu. Kan pemikiran seperti itu. Mungkin loh kalau zaman saya sih seperti itu. Entah ya kalau zaman sekarang gimana, tapi ya memang akhirnya setelah memilih fakultas ekonomi dan bisnis dan ekonomi ini gitu ya, ternyata ya kita tidak terpenjara ya, istilah pemikiran kita tidak terpenjara bahwa ekonomi ya belajar bisnis aja, tapi ternyata di dunia digital pun mengikuti alurnya zaman. Iya betul Ibu, jadi kalau misalnya nggak gaptek gitu loh, kita mau ada buat teman-teman yang bingung tuh, kayak contoh tadi kakak katakan ya, kita kayak membuatin wadah biar nggak bingung. Kita buatin seminar buat tercerahkan gimana cara buka coffee shop yang bagus di mana Jogja tuh banyak banget coffee shop yang gimana cara bersaing sama kompetitor lain kayak gitu. Iya, ini masih di dunia ekonomi dan bisnis ya.
kalau udah public speaking itu sebenarnya di luar ilmu ekonomi itu sendiri. Iya, Karena ekonomi itu ya mungkin ya public speaking salah satu tapi bagiannya kecil. Itu maksudnya ilmu komunikasi justru ilkom. Tapi bisa juga dipelajari di iya betul. Markom. Karena Markom komnya Iya. Malah saya sering turun expo juga ya Bu. Kemarin di Jakarta, di tempat lain saya tuh sering banget dikira anak ilmu komunikasi. Karena terlalu aktif dan terlalu persuasif mungkin ya. Karena yang saya temui itu anak teman-teman SMA, terus mereka malah senang dengan gaya pendekatan gitu. Padahal saya bukan anak komunikasi, tapi mereka memikirnya saya anak ilmu komunikasi. Nah, itu nilai plusnya. Jadi public speaking itu bukan harusnya dikuasai oleh prodi tertentu, tapi emang harus semuanya. Karena contoh, mungkin saya contoh nanti Amin di ekonomi, jadi anak ekonom, jadi ekonom gitu. Tetap saya harus bisa negosiasi itu memerlukan komunikasi yang baik juga kayak gitu. Iya betul. Presentasi depan investor, Iya. nggak mungkin pitching dengan gaya yang tidak menarik dan menjual gitu kan ya Bu. Jadi Tidak hanya dengan data-data, ya silakan membaca data tanpa ada penjelasan, nggak mungkin dong. Memang komunikasi itu untuk segala hubungan sih. Iya, betul. Iya, komunikasi yang baik dan benar loh ya. Iya. Seperti itu. Jadi yang belajar ilmu komunikasi atau public speaking keren banget. Jadi emang ekonomi kreatifnya dapat ekonominya di FBE-nya, ekonomi bisnis, kreatifnya bisa ke Markom gitu. Sama sih Mbak Aini ini, karena saya juga sendiri dari akuntansi FBE UI ya gitu. Gak ada yang menduga kalau saya anak akuntansi. Kalau melihatnya sekarang di dunia broadcast, Iya kan Kak? pikirannya saya pasti orang ilkom. Ya biasanya ilkom. Anak ilkom ya dulu ya kuliahnya pasti gitu, atau enggak dulu ngambil broadcast ya gitu. Ternyata tidak, saudara-saudara saya dari akuntansi gitu, dan kaget semuanya. Dan saya dulu juga auditor. Ya Oke, lagi kan bisa gitu kan. Kok bisa auditor terjun ke podcaster mungkin gitu kayak ya? ada kotak-kotak yang mungkin auditor yang serius banget, yang tidak berbicara gitu, sedikit sekali berbicara. Memang kalau dunia auditor lebih berkutat dengan angka-angka ya, dengan worksheet gitu, betul. Dan minim banget untuk komunikasinya, tapi tetap ilmu komunikasi itu untuk klien-klien yang ingin mengaudit, yang ingin mengurus perpajakan, laporan keuangan, itu kita juga harus dan harus jadi nilai berkomunikasi plus dengan baik. juga ya. Itu apalagi dunia pekerjaan semakin banyak pesaingnya, jadi kita harus punya nilai-nilai plus gitu. Gali potensi sih. Kalau dulu aku menjadi dasar pengen berorganisasi atau ikut Markom atau lainnya aktif tuh pengen mengasah skill yang belum ada nih, belum kelihatan nih, tapi punya kan belum kelihatan gitu. Makanya digali-gali ternyata ada di sini gitu, sampai dapat kerja malah di sini gitu. Jadi kayak wah, ternyata ini banget ya, insightful banget. Seru banget ya. Sebenarnya kalau menurut Mbak Aini nih, saya bertanya ya, menurut Mbak Aini ini komunikasi ini sebenarnya memang sudah ada bakat dari kita berbicara tanpa berpikir atau itu diasah? Kalau menurut saya, fun fact for your information nih ya, dulu pas SMA itu saya merupakan nggak pernah ikut organisasi Kak. Jadi nggak pernah ikut eskul, nggak pernah ikut OSIS ya, OSIS. Nah dulu tuh saya cuma mikir belajar, cuma udah belajar depan itu aja. Nah tapi itu lagi, kalau menurut saya skill apapun itu tuh harus diasah. Nah, saya dulu introvert, nggak berani ngomong depan orang, ngobrol sama orang baru nggak berani. Tapi dengan saya mengasah terus untuk berbicara depan umum, mau nggak mau gitu ya. Apalagi anak mahasiswa kan harus aktif ya Kak. Harus berani, harus pintar berpresentasi depan kelas gitu. Nah, saya ngerasa ini ada yang salah nih, saya nggak boleh kayak gini terus. Makanya saya keluar dari zona nyaman. Jadi kadang-kadang tuh suka terlena kan kalau udah nyaman di suatu sifat yang enak nih, udah nyaman banget, nggak ngomong sama orang, nggak berani, itu tuh enak banget. Kenapa kalau dia bisa, kenapa harus aku gitu? Nah itu sebenarnya salah, karena kita harus menonjol gitu, menonjol dalam hal positif gitu. Jadi kita harus berbeda dengan yang lain, kita harus bisa berkompetensi sama yang lain kayak gitu. Jadi diasah terus sih kalau menurut saya Kak. Potensi kayak awalnya saya juga berdasarkan itu hal-hal yang kesulitan bicara nggak? Maksudnya belibet gitu, ngalamin? mengalami. Terus tiba-tiba froze. Iya. Nge-freeze gitu loh, frozen gitu kan, nggak bisa, jadi tiba-tiba cering jadi batu gitu. Iya, itu sering banget, apalagi pas awal-awal jadi MC, diminta jadi MC. Itu Getar gitu suaranya. udah keringat dingin, apalagi
sering banget jadi MC tuh awal-awal tuh kayak gitu, tapi tetap dilatih karena mungkin nggak cuma sekali nyoba takut udah nggak, tapi sekali nyoba gagal coba lagi, Oke. coba lagi emang harus, ini kunci yang kedua adalah konsisten. Jadi itu sih, konsisten terus, nggak takut sama gagal. Misalnya kalau gagal ya dievaluasi, dicoba lagi, diperbaikin. Nah itu kuncinya kedua adalah konsisten. Seru banget emang. Tuh bagi-bagi teman-teman nih ya yang mungkin introvert. Jangan khawatir. Jangan langsung, oh saya introvert, saya mojok aja deh gitu ya. Sebenarnya masih introvert sih Kak, tapi mungkin introvert untuk diri sendiri, maksudnya untuk ada waktunya tersendiri. Tapi untuk karena kita pasti ada harus bersosialisasi untuk kerja, untuk kerja. Nah di situ kita bisa ekstrovert tapi memang profesional gitu untuk bagian-bagian Ada masanya. gitu. Ada masanya. Jadi memang yang buat introvert ada kok memang yang di segala waktu, di segala ruang dia introvert gitu. Kesulitan ya. Mungkin nah ini untuk teman-teman yang punya rasa seperti itu, misalnya keringat dingin gitu ya, terus jantungnya berdegup dengan mau pingsan gitu ya. Tapi saya juga masih sampai saat ini sering banget misalnya habis MC itu pasti langsung nggak kemana-mana, jadi di kamar aja sampai mau demam panggungnya sampai muntah tuh ada gitu, bener ada gitu yang kayak saya gini, misalnya di hadapan kamera gini saya bisa karena sepi nggak ada orang, tapi saat MC di depan ribuan orang gitu bisa jadi lain kan gitu loh. Padahal yang di kamera ini yang nonton juga se Indonesia Raya juga kan, kalau masuk YouTube kan yang nonton se Indonesia Raya juga. Tapi malunya kan belakangan, udah tayang baru malu gitu ya. Tapi kalau misalnya berhadapan langsung live itu belum tentu. Iya, karena itu mentalnya harus benar-benar. vibes-nya beda gitu, dilihatin langsung sama beribu mata. Betul. Terus penyusunan kata-kata kita juga harus mengalir. Iya, tidak boleh canggung awkward gitu. Iya, nggak kebanyakan kalau misalnya di kamera ini masih bisa diedit. Iya, kalau di sana terlihat ya ininya. Karena kan dilihat juga profesionalitas, makanya itu tadi harus diasah. Sama mungkin tadi kalau misalnya emang udah basicnya introvert, saya tetap masih introvert juga, jadi saya memanage waktu. Misalnya di dalam waktu kerja itu saya ekstrovert 5 hari, nah 2 harinya saya pakai untuk waktuku sendiri, jadi ada me time-nya. Kan mungkin sekarang kalau Gen Z ada waktu me time ya. Nah apalagi itu saya kayak introvert, jadi ada waktu untuk me time sendiri, kayak recharge dari segala hiruk pikuk gitu. Karena dengan me time itu, jadi kita tuh istilahnya ada waktu sendiri, ada waktu recharge lagi gitu. Itu Gen Z pasti tahu sih, recharge, me time, regenerasi. Ya, tidak hanya sel saja. Regenerasi ternyata mengenai regenerasi mental kita gitu kan. Ya, mungkin kalau introvert itu yang diserap itu energinya ya, dari Betul. keluar gitu. Nah, Betul. dengan recharge tuh kayak kita mengumpulkan energi, kayak dicas gitu. Kayak full battery lagi, langsung powerful lagi dari Seninnya kayak gitu. Luar biasa. Jadi kalau misalnya 2 hari Sabtu Minggu itu biasanya ngapain Mbak? Kalau saya pasti kalau nggak ada kerjaan tambahan atau project-project tambahan, itu biasanya saya ke kafe sendiri, baca buku. Sendirian baca buku. Kasian banget sih. Karena itu karena saya introvert, jadi saya perlu melincar, saya harus tidak ada kumpul dengan teman-teman. malah nanti tambah capek lagi. Malah tambah capek. Karena basicnya adalah introvert. Jadi ntar kalau ketemu orang lagi malah overwhelmed. Jadi malah habis banget. Jadi emang benar sendiri. Kalau nggak tidur sih paling nyaman, ini paling aman dan tidak menghabiskan waktu itu tidur seharian. Dan nonton film. Iya, nonton film kayak gitu ya. Nah, dan bisa kan dengerin lagu, jadi bisa tuh. Oke. Dengerin lagu juga kan. Jadi ngerilisnya memang masing-masing ya. Iya, punya setiap individu pasti punya caranya sendiri buat merecharge gitu. Seru banget kayaknya. Iya. Jadi ini benar-benar informasi penting nih buat teman-teman yang mungkin terutama yang di Fakultas Bisnis dan Ekonomi ya, bahwa kalian tidak hanya sekedar kuliah loh di sini, kalian juga bisa sambil kerja ya tadi ya di Markom. Dan Markom itu secara periodik punya lowongan dari 4 divisi tadi itu ya. Gitu. Dan yang introvert juga jangan khawatir. Karena tetap kita ada, jadi setiap masuk Markom tuh ada pelatihan-pelatihannya. Kayak public speaking. Tapi kadang-kadang ada yang minta zona nyaman, nggak usah lah kalau gitu. Kalau misalnya selalu di report, di istilahnya di evaluasi terus ngeri amat gitu ya. Kan ada yang akhirnya nyari aman ya kayak gitu. Tapi mungkin kita harus kita kasih tahu dulu nih penjelasan pasti, karena kita cari orang yang bisa menjelaskan apa sih itu FBE, apa sih itu ngapain aja sih kayak gitu. Nah kita tuh cari emang orang yang udah mau nih, kita kasih persyaratan, emang mau
pengen belajar public speaking. Jadi kalau emang dia nggak mau belajar, harusnya sih nggak ini ya. Nggak daftar. Jadi pasti nggak mau. Nggak apply harusnya. Harusnya kalau yang udah masuk market tuh dia emang pengen Memang belajar. sudah punya Kayak tadi kenyamanan. orang-orang yang ngerasa masih belum kegali nih potensinya kayak gitu. Dia masih bertanya-tanya ini, aku punya potensi apa sih selain ilmu bisnis ini dan ekonomi ya? Aku punya, ya seperti saya gitu loh. Maksudnya selain saya punya ilmu di akuntansi ini, saya punya apa ya? Gitu loh, maksudnya yang bisa. Saya suka gali-gali dulu, saya suka apa gitu. Saya kan dulu suka nulis cerita, ngirim-ngirim cerita pendek tuh zaman-zaman ada majalah. Terus suka ikut sandiwara kayak gitu. Apa ya? Ternyata nemu bahwa saya nggak bisa berhenti bicara. Iya. Jadi energinya harus dikeluarkan melalui kegiatan Iya, positif, bikin podcast contohnya. bikin podcast. Saya di dunia penyiaran juga Mbak, di Oh, radio radio. announcer. Oh tuh, akuntan jadi penyiar radio. Oh sangat-sangat ini ya, banyak sekali kebisaannya. Iya, makanya di usia-usia seperti sekarang ini, gitu ya, masih terus. Iya, aktif sekali. Jadi tetap muda. Tetap Desi, makanya kakak. Kayak ini dipanggil Desi. Katanya rujak ya orang. Udah dipanggil kakak, mendingan dipanggil adik pula gitu kan. Aduh, ini seru banget ya promosi hari ini kita nih habis berkeliling-keliling di Iya, FBL. nungguin aja videonya karena bakal Kata seru banget. FBL lebih dekat lagi. Betul. Yang menjadi apa namanya mahasiswa atau warga FBE, membersnya FBE pasti bangga Iya. melihat fasilitas FBE yang begitu luar biasa. Iya. Yang belum masuk FBE, masuk FBE. Jangan lupa ya, daftar yang namanya FBE UI itu sudah terkenal banget gitu. Termasuk salah satu swasta terbaik dan tertua loh. Iya, pelopor. Seperti Pendirinya aja Muhammad Hatta salah satunya. betul. Jadi Ya. Malah dia lebih tua dari PTN. Guys, bawa ya. Jadi kalian yang nggak lulus PTN jangan khawatir. Hidup kalian tidak berhenti sampai di situ, gitu loh. Masih ada jalan menuju Jogja, bukan Roma. Masih banyak jalan menuju kesuksesan, tidak harus PTN. PTS ini juga lihat ini juga suasananya keren ini di ruang podcast ini adalah ruang galeri investasi. Ya, Kalau saya dulu galeri investasi itu adalah pojok Bursa Efek Jakarta. Teman-teman yang angkatan 90-an pasti paham nih. Ada dulu di pojokan lantai atas itu ada namanya pojok Bursa Efek Jakarta. Nah sekarang dijadikan galeri investasi yang benar-benar keren banget. Nanti bisa dilihat di video kampus FBE Tour ya istilahnya. Oke, apa namanya Sobat UII, cukup sekian dulu untuk tayangan bersama Mbak Aini dari Markom FBE UII ya. Nanti kita kalau